Eh, Sedih sih mas sebenarnya mas. Ya. Soalnya juga saya sendiri kan juga masih bisa ngomong, masih bisa normal lah, cuman karena COVID ini aja. Kita aja ya, kadang kalau misalnya kita ngelihat ada calon mempelai pria nih ya, terus dia mau di depan hadapan wali, dia berjabat tangan, ijab kabul, itu kita tuh deg-degan juga. Nah sekarang Mas Ipang yang harusnya posisinya di situ kan mau diwakilkan gitu. Mas Ipang sendiri panik nggak atau gimana gitu ngelihat, ya Allah mudah-mudahan berhasil apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Apa kabar? Ketemu lagi di Cerita Untung. Iya teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan ya. Kok saya ini kayaknya butuh air ya. Waduh Pak, kok gini nih? Apa jangan-jangan karena kita mau mewawancarai seseorang yang kena positif COVID, jadi sampai dia nggak bisa nikah secara langsung, terus kamu kenapa langsung gatel-gatel? Biar kita merasakan betapa nikmatnya kita bisa bersanding. Apa kita harus online juga? Jangan. Nah, pasti teman-teman udah tahu dong. Ini pasangan yang fenomenal juga. Pasangannya juga sempat viral banget. Baru beberapa hari yang lalu menikah. Ya. Semuanya serba online. Kalau biasanya kita online tuh tamu-tamu yang online, tapi ini mempelainya yang malah online. Menikahnya online. Kemarin gara-gara PPKM. Kemarin gara-gara PPKM ada yang menikah dalam bus. Kalau kali ini ada yang menikah secara online. Yuk kita temuin mereka yuk. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Ari, Mbak Re. Alhamdulillah. Aduh. Ini terlihat pasangan suami istri sih, tapi kayak berasa di buku nikah. Karena gini doang. Buku nikah aja udah ada yang gabung ya sekarang ya. Ini masih bisa dipisah ya. Buku nikah terpisah. Mas, ini boleh tanya nih Mas. Ini sebenarnya Kabarnya dulu dong. Oh, kabarnya ya. Kabarnya gimana Mas Ipang? Mbak Dia? Baik, alhamdulillah. Udah mulai membaik sih Mbak daripada hari-hari kemarin. Oh gitu ya. Kalau Mbak Dia alhamdulillah ya, apa namanya negatif terus ya? Iya, alhamdulillah. Hari H-1 itu juga negatif. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau ketemu nanti positif kok. Yang lain tapi. Positif. Hasil tesnya positif. Yang bukan lain. tes swab, maksudnya tes pack. Tes pack dong. Benar. Pokoknya kalau zaman sekarang kita negatif thinking aja dulu ya, Pak ya. Ada apa-apa negatif lah. Greget sedikit, negatif udah gitu kan. Nah, ini boleh tahu sebenarnya Mas Ipang sama Mbak Dia ini kenal di mana dulunya? Kalau kenalnya sih dulu dari sejak SMP Mas. Oh, ini teman SMP. Oh, benar-benar klop. Kalian tuh nggak pergi-pergi keluar gitu Pak? Cuma dari SMP dia aja nih. Iya. Udah pergi-pergi ketemunya dia lagi. Dia lagi. Aduh. Lah ini ngerencanain nikah udah sejak kapan? Sejak akhir 2020 Desember kemarin sih Mas. Oh, sebenarnya akhir Desember 2020 udah ngerencanain dan rencana memang kemarin tanggal berapa nikahnya? Kalau rencana 1 Agustus. Tapi memang dari awal emang udah ngelihat tanggalan di tanggal 1 Agustus atau ada tanggal lain? Rencananya sih Juli, Mbak. Oh, malah Juli. Iya, tapi karena ada PPKM ini terus kami undur di Agustus. Undur juga ternyata hampir keundur lagi gitu ya. Ini lama-lama kesundul-sundul gak jadi-jadi. Iya, gak jadi-jadi kalau Waktu dipikir mungkin waktu merencanakan bulan akhir tahun lalu mungkin ada harapan bahwa pandemi udah selesai ya. Iya, pandemi udah selesai saya kira. Terus persiapannya sendiri gimana tuh? Maksudnya kan biasa kalau nikahan tuh yang kayak namanya gedung, terus mungkin tamu-tamu undangan, catering dan lain sebagainya, itu gimana tuh persiapannya? udah siap semua. Kita udah siap dari Juli ya. Juli itu udah semua udah siap. Udah tinggal cetak undangan semuanya. Tapi pas PPKM itu kan Juli awal ya. PPKM yang awal itu. Itu kita langsung stop undangan, nggak jadi cetak. Karena ya udah kita buat acaranya akad aja gitu, nggak usah pakai resepsi gitu kan. Awalnya mau pakai resepsi tapi nggak jadi. Oh gitu. Terus ketika itu masih istilahnya dalam keadaan belum sakit ya, maksudnya masih Ipangnya belum sakit gitu saat itu ya? Masih sehat ini. Masih sehat ya. Nah berarti rencana kalau misalnya emang mau akad nikah tanggal berapa sih?
1 Agustus itu 1 juga. Agustus. 1 Agustus. Oh, jadi memang dari Juli karena PPKM, terus akhirnya mundur ke 1 Agustus untuk akad nikahnya. Oh. Nah, lah Mas Ipang sendiri waktu memang mendekati itu terus periksa atau gimana? Apa emang geges-geges? Kalau dari saya kan dari KUA-nya sendiri kan memang meminta surat keterangan rapid antigen Hamin satunya. Tapi kan Hamin 3 hari badan saya udah nggak enak, daripada saya kaget di akhir, mending saya kaget sekarang gitu loh Mas. Terus saya rencana langsung rapid langsung di bandara, terus malah hasilnya positif. Lah kaget bener dong. Jadi kejutan ya. Iya, dulu tuh kalau memang walaupun aku positif pun masih ada 2 hari buat mikir buat gimana nikahan saya apakah bisa dilanjut atau tidak gitu loh Mas. Nah, saat itu kan kita waktu istilahnya sebentar lagi udah mau acara gitu ya, akad nikah. Terus tiba-tiba positif. Nah, otomatis kan sebelum-sebelumnya sering ketemu sama keluarga, ketemu sama Mbak Dia juga karena kan ngurus ini itu. Nah, itu sempet panik satu keluarga nggak? Malah 2 keluarga mungkin. Pas dibilang positif tuh. Panik semuanya juga langsung tes pas itu. Kita Langsung tes Kalau semua dari ya? keluarga saya sih sebenarnya memang sebelumnya tuh udah agak tahu kalau memang saya tuh sakit gitu loh Mbak Mas. Tapi belum nyangka kalau positif ya? Iya, belum nyangka kalau belum positif. Oh. Tapi keluarga juga udah periksa juga nggak apa-apa? Keluarga kemarin periksa semua, antigen semua negatif. Yang positif cuma Mas Ipang sendiri. juga udah langsung pakai masker terus di rumah. Oh, ya, mungkin sebenarnya apa itu cuma gara-gara panik mau nikah aja bagaimana ya sebenarnya? Mungkin sih Mas, mungkin. Aduh. Padahal ya udah ditakut-takutin gitu di awal pas PPKM, wah gimana nih? Akhirnya yang punya ide terus dijalankan dengan intinya gini, mungkin akhirnya tanggal 1 Agustus kan, ini kan udah ditetapin tanggalnya, otomatis juga udah janji sama KUA dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih akhirnya memutuskan untuk tetap jalan? Kenapa nggak undur dulu atau seperti apa? Itu kalau pas itu kan saya dikabarin dia kalau dia positif, saya mikirnya kalau buat langkah ke depan nih saya juga harus tes dulu. Kalau saya positif ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi mungkin malah enak ya kalau misalnya sama-sama positif, jatuhnya ya udah berdua gitu. Waduh. Ya apa resepsinya terus TV sama TV gitu mas kamu. Waduh. Terus. Tapi belum sah. Terus itu saya antigen, alhamdulillah kan hasilnya negatif. Saya langsung konsul ke KUA. Dari KUA kan menyarankan bisa kalau mau dilanjutkan nanti pakai wakil gitu. Kita terus diskusi sama keluarga ya. Iya, sama keluarga, ya udah lanjut aja gitu. Terus kita langsung koordinasi sama WO-nya, sama WO disaranin buat nanti ada layarnya nih biar Mas Ipang bisa lihat langsung gitu. Sebenarnya sedih juga sih Mas itu. Iya pasti. Itu ini bisa ngebayangin. Momen hidup soalnya Mas. Nah berarti ini yang jadi wakil siapa tuh Mas Ipang? Dari wakilnya sendiri saudara sih Mbak. Jadi yang ijab kabul itu bukan Mas Ipang? Kemarin kan tanggal 30 sebelum menikah, tanggal 31, kan kemarin saya sempat ijab kabul, tapi tidak disaksikan KUA. Tidak disaksikan KUA, saya ijab kabul sendiri sama wali sama saksi juga di rumah. Terus ijab kabulnya itu 2 kali gitu loh Mbak. Soalnya kan dari pihak keluarganya perempuan itu, soalnya kan saya masih bisa bicara sebenarnya. Masih bicara, masih bisa sehat, masih bisa ngomong, tapi kan itu karena aturan dari KUA-nya sendiri. Itu memang kalau nggak mau diwakilkan ya harus diundur. Seperti itu. Terus dari pihak KUA-nya juga Hamin satunya ke rumah saya untuk mengikrarkan wakilnya itu, Mbak. Oh, jadi sempat ketemu KUA juga sebenarnya. Jadi KUA datang tuh pakai APD atau pakai apa nggak? Pakai prokes sih Mbak, tetap prokes. Protokol kesehatan. Masker. Tapi karena itu tempatnya juga masih pengen di dalam rumah. Yang KUA-nya cuma di depan rumah gitu. Oh, jadi nggak berjabat tangan kayak akad nikah biasa? Enggak. Oh. Cuman bersuara aja. Mungkin teriak-teriakan gitu, saya terima nikahnya gitu dari KUA-nya di luar. Soalnya kan jadi harus. Nah, Mas Ipang, ini kan gini, sesuatu yang insya Allah sekali seumur hidup
tapi dilewati dengan gaya berbeda itu rasanya gimana, Mas? Sedih sih Mas sebenarnya Mas. Iya. Soalnya juga saya sendiri kan juga masih bisa ngomong, masih bisa normal lah, cuman karena COVID ini aja. Sebenarnya kalau pengen diulang ya udah kebaca juga sebenarnya. Tapi juga dari kawannya juga udah nge-share seperti itu. Tapi untuk ini kan agak lumayan jarang ya terjadi gitu ya. Kita pun juga jujur baru ngelihat kali ini nih di pernikahannya Mas Ipang sama Mbak Diah gitu. Nah, tapi ini sebenarnya udah konsultasi juga nggak sih misalnya ke Ustadz atau mungkin dari pihak KUA atau seperti apa gitu untuk istilahnya sah atau enggak, terus gimana ininya semuanya? Kemarin saya juga sempat konsultasi ke kiai, ke ustadz-ustadz di daerah saya. Memang beliau mengatakan kalau seperti itu aslinya itu sah. Yang penting sudah diwakilkan, ada ikrarnya di Al-Quran seperti itu. Tapi cuman memang jarang banget ketika ada pengantin pria mewakilkan ke wakilnya. Jadi memang jarang banget ada. Tapi insya Allah dari petugas KUA, dari kiai, dari ustadz itu juga mengatakannya sah. Oh gitu ya. Tapi intinya sih kalau dari segi agama ataupun juga segi negara, insya Allah ini semua sah gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, kan banyak nih pro kontra nih soalnya kan ketika kita juga posting di Instagram gitu ya, banyak pro dan kontra itu sah nggak atau apa segala macam. Dan ini udah benar-benar clear dari pemuka agama gitu ya, terus dari KUA juga yang memang menikahkan mengatakan bahwa ini semua sah insya Allah ya. Ada beberapa mungkin netizen yang bilang kalau nggak pakai salaman tuh nggak sah gitu. Nah logiknya kalau mungkin di antara mempelai ada yang kebetulan dikaruniai tanpa tangan misalnya, itu gimana kalau nggak salaman? Ya pasti tetap aja sah kan? Iya kan, maksudnya kalau dengan logik seperti itu teman-teman semua. Jadi ibaratnya niatnya udah ada, orang kalau menikah itu harus disegerakan kan? Iya. Segerakan. Iya. Benar. Kita juga mikirnya gitu, ibadah kan harus disegerakan. Waktu denger Masnya positif gimana? Sedih nggak? Sedih banget, tapi ya gimana, harus cari solusinya biar ya walaupun nggak bisa ketemu langsung tapi seenggaknya kita sudah menikah ya. Ini sekarang kita masuk ke proses nikah nih sekarang. Kita juga belum ngucapin selamat loh. Oh ini iya, pengantin baru. Selamat. Masya Allah. Ya. Semoga jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Tapi gini, di pandemi ini ya kan banyak keterbatasan untuk berkumpulnya orang banyak gitu. Salah satu yang terhalang adalah pernikah ya kan. Kayak kemarin di pasangan di Klaten sama Boyolali kemarin akhirnya menikah dalam bis. Ya kan? Menikah sampai di dalam bis. Pokoknya gimana caranya tetap jadi nikah. Gitu. Nah, Mas Ipang sama Mbak Diah ini juga punya solusi lagi. Bahkan kalau mereka pada bikin acara itu kan bersifat online, kebanyakan tamunya yang online ya. Baru kali ini mempelainya yang online. Ini unik. Mempelainya online. Mungkin tamunya yang asli, mempelainya online. Nah, tapi gimana nih, Mas Ipang? Kita aja ya, kadang kalau misalnya kita ngelihat ada calon mempelai pria nih ya, terus dia mau di depan hadapan wali, dia berjabat tangan, ijab kabul, itu kita tuh deg-degan juga. Nah sekarang Mas Ipang yang harusnya posisinya di situ kan mau diwakilkan gitu. Mas Ipang sendiri panik nggak atau gimana gitu ngelihat, ya Allah mudah-mudahan berhasil apa gitu? Lebih ke sedih aja sih Mbak, soalnya yang di situ bukan saya sebenarnya. Saya sih Mbak, soalnya saya cuma bisa lihat aja dan yang mengucapkan orang lain. Tapi Mas Ipang udah hafal? Gimana? Sudah hafal ininya ijab kabulnya? Ijab kabulnya udah hafal. Coba kita pengen lihat nih, kita tes. Masa dia lupa nih? Ayo kita tes nih. Kalian mau apa? Ayo, kalau emang dia mengucapin sendiri pasti udah ngapalin dong. Ayo. Coba. Bentar ya Mas, bentar ya. Sambil contekan ya. Dia cari contekan dulu, katanya udah hafal. Ini sebenarnya banyak hal-hal yang ini kan saya terima nikahnya gitu kan, saya terima nikahnya mungkin ada bahasa. Iya. Tuh bener loh, dia ngambil contekan. Sudah hilang ya contekan.
Saya terima nikahnya, ya. Saya terima nikahnya dia Putri Yunita, saudara kandung dari Bandi Abdullah untuk saya sendiri dengan mas kawin seperangkat ala sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Ya teman-teman semua, beliau mungkin nggak ngucapin langsung, tapi di sini membuktikan bahwa sudah ngapalin teman-teman semuanya ya. Udah siap Ya. banget. Mungkin gitu bisa ya. dibilang pernikahannya agak beda, bisa bikin baper juga karena sekali seumur hidup, tapi justru yang ini adalah hal yang nggak akan dilupain seumur hidup, Iya, ya kan? benar. Karena beda gitu, sampai seluruh Indonesia tahu kan itu beda, tapi Kaget juga sih mas soalnya. apa? Juga kaget juga kok bisa viral tuh gimana gitu. Iya, tuh, kaget ya bener. pasti ya. Nggak pernah kepikiran kan? Istilahnya mungkin dibalik kesedihannya Mas Ipang gitu ya, karena memang harus menjalankan pernikahan secara online, benar-benar online gitu, bukan sekolah online aja tapi nikah juga online. Tapi malah ternyata banyak juga jadi viral gitu, semua Iya. orang jadi perhatian ke pernikahannya Mas Ipang dan Mbak Dia, dan insya Allah juga banyak doa Mas untuk pasangan ini, pengantin baru ini ya, amin. Nah, kemarin kan ketika proses itu semuanya online. Kan saya lihat juga kan ada mengesunnya juga online gitu. Apa aja yang online tuh? Itu juga dari fotografernya sih mas, suruh memang gaya seperti itu. Berarti waktu itu Mas Ipang pakai baju pengantin juga ya? Iya, itu pakai baju pengantin sendiri itu mbak, dan saya nggak make up sama sekali. Tuh jadi ya udah pakai sendiri, ngerias istilahnya apain sesuai sama apa namanya bajunya seperti apa, udah pakai sendiri semuanya ya. Udah pakai sendiri semua. Dari Nah, jadinya terus juga. perasaannya Mbak Dia gimana? Biasanya kan ya namanya pernikahan selalu ada mempelai pria di samping kita gitu. Nah di sini Mbak Dia malah di sampingnya TV. Karena Udah kayak LDR aja. gitu. Itu gimana rasanya? Itu tuh awalnya layarnya nggak di situ, nggak di pelaminan itu, di pojokan. Di Jadi pojokan. cuma bisa ngeliatin dia ngeliatin saya gitu kan. Terus sedih banget kan, maksudnya harusnya sama-sama gitu, tapi ya nggak bisa sama-sama. Terus mungkin ya sahabat saya tuh ngeliatin saya tuh kok kayaknya gimana gitu. Terus minta tolong sama WO-nya buat dinaikin aja layarnya gitu. Oh, jadi sebenarnya dari awal acara mungkin istilahnya di layar di pojokan gitu, cuma bisa lihat jauh-jauhan. Tapi akhirnya karena sahabatnya Mbak Dia kayak, wah kayaknya nggak enak banget ngeliat sendirian gitu di pelaminan ya. Akhirnya ditaruh, dipindahin lah si TV ini ya. Terus gimana nih kan jadi udah suami istri nih, Mas Ipang, Mbak Dia gitu. Malam pertamanya online juga dong. Mau tahu aja. Gimana kayak gitu lah, nggak bisa. Itu jawabannya paling saya temukan di kolom komentar. Saya baca itu kolom komen tuh saya ngakak-ngakak. Itu yang komen sampai apa namanya Imam Samsi Ali, imamnya New York itu sampai komen. Amerika. Nah, dari Amerika sampai komen ke kalian juga tuh banyak banget itu Tapi kan. malah jadi mungkin jadi obatnya Mas Ipang lah ya. Jadi mudah-mudahan jadi Bener. cepat sembuh lah gara-gara ngeliat Sampai komentar-komentar. Kiai besar Makassar juga komen juga. Waduh, maksudnya mereka semua kalau terjadi sesuatu yang keliru pasti mereka komennya berbeda kan. Iya, benar-benar. Buktinya mereka support dan ngelihat ini jadi sesuatu yang bisa dibilang ya menyupport hal ini gitu ya. Iya, karena kan nikah balik lagi harus disegerakan kan. Jadi ya Kita mau tahu malamnya itu kalian ngobrol jadinya ya apa? Video callan aja apa gimana tuh? Ngobrol aja sih mas, ngobrol sampai ketiduran gitu aja. mau tahu banget sih pengantin baru. Ya mau ngapain? Cuman bisa ngobrol. Ngobrol sampai ketiduran gitu. Iya, aduh. Aduh. Udah ngomongnya dua suamiku, istriku tapi nggak bisa ketemu. Tapi ada panggilan sayangnya berubah gitu nggak? Misalnya dari pas deket mungkin panggilannya cuma apa, terus karena udah jadi suami istri jadi apa? Suamiku, istriku atau gimana? Enggak. Ya kadang ya suamiku istriku sih mbak. Oh gitu. Anak kami ya? Ya aneh lah. Belum ketemu. Ini Mbak Dia ini, Mas Ipang ini semangat imunnya tinggi nih sekarang. Imunnya naik nih, kepengen sembuh banget ini kan gitu. Buktinya udah nggak kenapa-napa nih kan. Bismillah, Maksudnya bismillah, cepat sehat ini ya. meningkatkan imun gitu. Amin, amin, Karena amin. penasaran ingin sembuh gitu kan. Penasaran ingin sembuh. Soal di kolom komen bilang kalau malam pertamanya juga online,
nanti anaknya di-download katanya. Aduh, ada aja ya. Tapi Mas boleh tahu nggak, Mas Ipang sama Mbak Dia, setelah nikah tuh sebenarnya ada rencana apa lagi nggak sih dalam waktu dekat? Biasanya kan ada misalnya tinggal di mana, terus mungkin ada honeymoon atau apa gitu. Tinggalnya yang kontrak ya. Jadi kalau sekarang masing-masing masih tinggal di rumah masing-masing kan? Iya, masih di rumah masing-masing. Rencananya ketika udah nikah langsung tinggal bareng berdua? Misah sama orang tua atau masih tinggal sama orang tua? Kalau rencana sendiri itu pengennya sih di 1 bulan di rumah dulu, nemenin ibu. Kan kemarin juga baru kehilangan bapak juga kemarin. Ya. Ibu juga sendiri, kasihan Mas. Terus ya, soalnya juga dari kerjaan kita Wates Sleman Mas, jadinya agak jauh juga. Jadi masih bingung juga sih Mas. Yang di Sleman siapa? Masnya atau mbaknya? Saya. Kalau yang di Sleman saya itu kan perawat itu Mas, kerjanya. Ngurusin COVID juga sebenarnya. Oh, Mas Ipang itu perawat ngurusin COVID. Mbak Dia. Oh, Mbak Dia. Oh, Mbak Dia ini nakes tenaga kesehatan. Selama ini ngurusin orang COVID malah nggak terasa suami sendiri kena COVID. Iya, suami sendiri yang kena COVID. Mungkin karena Mbak Dia sering ngurusin yang kena COVID, Mas Ipang deket-deket. Mbak Dianya malah nggak apa-apa. Waduh. Oh gitu ya. Tapi kalau Mas Ipang aktivitas di Wates berarti, bukan di Sleman. Wah, tuh gimana tuh jadi tuh? Nanti rencana mau tinggal di Sleman atau Wates? Kalau rencana sih pengennya tinggal di Sleman sih Mas. Tapi untuk saat ini mungkin masih stay di Wates dulu aja. Gitu ya. Fokus untuk kesembuhan dulu deh, gitu ya maksudnya. Mas, ini juga saya penasaran juga nih. Ini kan Mas istilahnya Mas Ipang sendiri nih di rumah gitu. Nah, tapi kalau keluarganya Mas Ipang semua datang ke Sleman ke acara nikahan atau gimana? Apa online juga semuanya? Kalau untuk acara sendiri kan di Wates itu. Oh, di Wates acaranya. Iya, di Resto Dapur Semar sebenarnya. Jadinya ya ada keluarga yang datang, ada yang enggak juga sih Mbak. Gara-gara cuman sebagian, cuman sedikit yang datang. Oh, tapi gitu. hikmahnya walaupun datang dikit, yang tahu jutaan orang. Iya. Mereka nikah kan. Terus kayak proses sungkeman atau apa gitu? Nah itu saya ngomongnya di virtual. Itu di virtual dalam acara yang berlangsung? Iya. Iya. Habis ijab kabul terus kita sungkeman baca teks gitu. Oh, itu gimana tuh? Kan kalau misalnya kita ketemu langsung ya, saya tuh jujurnya pas waktu itu saya nangis-nangis gitu ya, karena kan istilahnya ya melepas masa lajang, terus siap untuk bersama dengan pasangan kita seumur hidup insya Allah. Nah, ini kalau secara online masih ada deg-degan, rasa haru atau apa gitu nggak? Lebih kerasa. Lebih kerasa lagi ya. Lebih kerasa lagi itu Mas. Aduh, nggak kebayang. Lebih sedih lagi. Ya. Orang tua gimana tuh ketika melihat itu tuh gimana nih proses itu? Pasti juga baper juga dong ya? Iya. Iya. Ya, ibu sempat semaput juga sih Mas sebenarnya pas itu. Sempat apa? Swab test juga. Semaput. Oh, semaput. Iya sempat sih Mas. Mungkin karena saking ininya ya, saking sedihnya ya. Iyalah. Intinya apapun itu gitu ya. Teman-teman netizen mungkin di komen isinya yang macem-macem gitu ya, yang ngomong ini itu, tapi intinya sebenarnya ketika menjalani pernikahan online pun juga nggak sebegitunya gitu. Ada rasa haru juga dapat, bahagia juga pasti ada gitu. Jadi memang semua campur aduk. Jadi istilahnya siapa sih yang nggak pengen nikahan secara langsung, nikahan yang benar-benar secara normal layaknya orang-orang gitu ya. Tapi ya ini karena keadaan ya mau nggak mau ya insya Allah segera dimudahkan, diangkat semua penyakitnya, virus-virusnya biar bisa ketemu cepat. Iya benar banget ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada komen pro kontra itu hal yang biasa. Tapi teman-teman yang berkomentar mungkin agak sedikit mempertanyakan. Kalian nggak pernah tahu perjuangan apa yang mereka udah lewat untuk sampai posisi ini, sampai sejauh ini gitu ya. Pasti tentunya juga mereka juga teman-teman Mas Ipang dan juga Mbak Dia ini juga berat melewatinya. Benar. Yuk kita support mereka juga untuk teman-teman semua yang sekarang mau menikah kemudian banyak kendala gara-gara PPKM atau bisa dibatalkan, mungkin jadi inspirasi juga nih untuk bisa tetap menjalankan pernikahannya. Kita diniatkan aja yang terbaik insya Allah. Nah ini berarti kan Mbak Dia posisi sekarang masih di Wates juga atau udah balik ke Sleman?
Awatas. Ya nunggu loh. Ya? Masa main tinggal aja. Lo masih. Waduh. Bisa dijepit pintu dan masih sendirian. Ini sendirian masih aduh. Nggak, maksudnya kan berarti kan rumah juga kan nggak terlalu jauh. Nah ini Mas Ipang sama Mbak dia masih bisa ketemu dong, bisa lambai-lambaian tangan, bisa lewat rumah. Belum ketemu sama sekali atau ngirim lihat-lihatan? makanan atau apa gitu nggak? Pernah ngirim makanan. Kalau pas lagi libur kerja kemarin. Oh, terus gimana? Aduh, saya tuh nggak bisa ngebayangin gitu. Saya ngebayanginnya kayak drama Korea aja gitu. Jadi, Mas Ipang ini romantis juga sebenarnya. iya gitu. Ada suami, nggak Pasti bisa kan ketemu. Kangen gitu, apalagi suamiku gitu kan. Kalau itu kalau Mbak Dia, kalau Mas Ipangnya ini, aduh ada istri tapi, aduh itu bisa didotin ke tembok tuh. Iya, bener banget tuh Mas. Aduh megang aja nggak bisa loh Mas, megang loh padahal udah istri gitu. Megang aja nggak bisa, cuman bisa lambai tangan aja. Udah, padahal udah halal ya Bal, udah halal ya belum. Ditunggu-tunggu Masih gitu. dipending ini. Bayangin, dekatnya dari SMP loh. Bener. Sampai sekarang udah resmi. Kagak, nggak bisa. Malah harus dipending. Mas, jadi rencana sembuhnya kapan? Maksudnya mau swab lagi kapan rencana? Kalau rencana sih kalau dari Puskesmas sendiri kemarin kalau tanggal 8 Agustus itu udah nggak ada gejala, tanggal 9 boleh keluar. Tapi kalau misal tanggal 8 masih ada gejala, tambah 3 hari lagi. Oh, berarti kalau sampai hari ini udah berapa hari tuh? Sampai 8 hari. 8 hari ya? Oh gitu ya. Minggu lagi berarti? Waduh, berarti udah kayak ini nih, misalnya di tanggalan coret. Terpenjara keadaan ya? 3 hari lagi, 2 hari lagi gitu biar. Udah kayak kandang gitu ya. Ada rencana mau langsung punya momongan atau gimana? Nggak tahu itu yang cewek itu Mas. Sedikasinya Allah ya. Sedikit aja ya? Oh berarti kita tahun depan lah kita kira-kira di downloadnya ya? Aduh keren. Masya Allah. Aduh ini Masya Allah nih kita senang banget bisa ngobrol langsung walaupun sekarang sekedar online gitu ya. Ini juga Mbak Dia sama Mas Ipang juga harus terpisahkan juga kalau kita lihat di sini suami istri tapi udah kayak masih di foto buku nikah gitu ya. Mas Ipang nggak mau cium istrinya tuh di layar sebelah kanan? Nggak bisa. Sampingnya tembok. Maunya yang asli dong ya. Secara virtual kan seperti Mbak Dia disusun dari kiri gitu kan? Nah, secara virtual gitu. Rasanya beda dong. Coba Mas, coba cium ke sebelah kanannya. Nah, Mbak Dianya deketin. Ya, Nah, sudah, benar. Ayo. Ayo, 1. Dua. Malu aku Mas. Malu. Udah suami istri loh, masih malu aja. Waduh. Duh, makasih Mas, mudah-mudahan cepat dipercepat kesembuhannya. Amin. Gitu dan juga sakinah mawaddah warahmah. Tuh, dan insya Allah Mbak Dia juga sabar, ikhlas ngadepin ini semua ya, Mbak Mas Ipang juga ya. Ya ini balik lagi ya jalannya Allah gitu ya. Iya, jadi besok-besok kalau lagi menjalankan biduk rumah tangga di tengah-tengah ada konflik, Mas ingat kita dulu online loh. Oh iya gitu. Jadi bisa disyukuri ya, bisa barengan gitu. Benar. Salam juga ke Mbak itunya tuh, Mbak Intannya tuh, Mbak apa? Oh iya, itu yang videoin berarti siapa ya? Mbak Intan. Mbak Intan itu siapanya Mbak Dia? Dari make up. Yang make upin. Oh, yang make upin. Iya. Oh, yang make upin Mbak Dia, nggak mungkin make upin Mas Ipang. Iya kan nggak bisa, Mas Ipang nggak make upan di situ ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Ipang, Mbak Dia atas waktunya. Sekali lagi semoga Mas Ipang cepat sembuh, sehat, bisa kumpul lagi sama Mbak Dia. Insya Allah ini biduk rumah tangga yang luar biasa ya. Mudah-mudahan diawali dengan sesuatu yang spesial. Kita bilangnya spesial. Insya Allah kedepannya juga ujian-ujian yang datang juga bukan sesuatu yang berarti. Dan nggak terlupakan ini momen mereka nih. Karena seluruh Indonesia tuh mengetahui pernikahan mereka, walaupun mereka sendiri sampai sekarang belum bersentuhan ya. Ya, semoga sakinah mawaddah warahmah, langgeng, punya banyak keturunan. Amin. Sekali lagi terima kasih ya. Makasih ya, Mas Ipang. Assalamualaikum.
Masya Allah, itu dia tadi ya, kita udah dengerin juga penjelasan dari Ustadz Yopi, terus juga tadi udah ngobrol juga sama pasangan pengantin baru kita. Benar. Dan alhamdulillah, intinya adalah kita support untuk Mbak Dia dan juga Mas Ipang. Ini bukan sesuatu yang mudah pastinya buat mereka gitu ya. Siapa sih yang nggak mau nikahan langsung, nikahan yang kayak orang-orang gitu, benar-benar nikahan langsung ketemu sama wali dan sebagainya. Unik ya, sekolahan online. Kerja online. Sekarang nikah juga bisa online ya. Malam pertamanya online. Enggak. Ngobrol. Enggak colek-colekan gitu. Udahlah, okay. Daripada suami saya berpikir yang enggak-enggak, mendingan kita tutup aja. Tapi jangan lupa teman-teman ya buat subscribe, like, and comment, ataupun juga bisa share nih kalau misalnya tayangan ini bisa bermanfaat. Oke? Nah, teman-teman semua, kalau ada ide-ide unik atau informasi-informasi unik, jangan ragu untuk nge-DM kita atau tim kita, atau juga mungkin tag kita juga di story gitu ya. Insya Allah kalau menarik ya, contoh seperti ini, atau juga mungkin kayak kemarin ada yang menikah dalam bis, ada yang menikah beda culture, apa segala macam, itu yang menarik-menarik, monggo silahkan. Kita tuh sangat ingin tahu sebenarnya orang-orang Indonesia tuh sekreatif apa sih gitu ya. Oke, jangan lupa ya. Gitu, Pak. Dan kita tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkait video yang viral tentang nikah online yang diposting oleh Mas Ari Untung, banyak bertanya apakah pernikahan yang demikian itu sah hukumnya menurut pandangan Islam, agama kita. Maka ini sudah dibahas ya dalam buku-buku fikih ya, fikih munakahat, tentang persoalan fikih-fikih kontemporer terutama, yang dimana membahas tentang persoalan-persoalan terbaru yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi ya di masa dulu dan sekarang ini terjadi. Lalu bagaimana kemudian kita ini menyikapinya ya. Di dalam kitab fikih kontemporer contoh seperti Fiqhul Islam wa Adilatuhu daripada kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu menjelaskan sedikit kepada kita tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai rukun-rukun nikah. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana rukun-rukun nikah itu terpenuhi terlebih dahulu. Ya, ini yang pertama adalah calon laki-laki ya, mempelai laki-laki, kemudian yang kedua ada wali, kemudian ada 2 orang saksi minimal, dan kemudian ada terjadi ijab kabul. Maka apabila selama ada keempat hal ini ya, maka itu sah pernikahannya. Adapun kemudian syarat tentang ittihadul majelis atau harus berada di satu majelis, ini beberapa ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat, dan karena memahami fakta yang terjadi atau memahami kemudian kondisi yang terjadi ketika pernikahan itu berlangsung. Ini contohnya yang paling penting, makanya yang kita perhatikan adalah rukunnya, apakah itu terpenuhi terlebih dahulu atau tidak. Nah, terkait tentang video yang viral kemarin menikah secara online itu ya, sebetulnya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama. Hukumnya adalah sah insya Allah selama memenuhi syarat rukunnya. Nah, kemudian terkait masalah ittihadul majelis atau harus berada di satu majelis, ini pendapat para ahli fikih ya di mazhab Syafi'i, itu mereka berpendapat bahwa selama ya online atau kemudian telekonferensi itu atau video call itu dilakukan secara langsung live, artinya seketika itu di majelis akad tersebut di waktu yang sama disebutkan secara langsung ya, artinya bukan direkam ya, bukan rekaman yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Nah, artinya langsung dilakukan seperti itu, maka itu memenuhi syarat tersebut dan itu sah, menjadikan pernikahan itu sah. Itu salah satu kemudian pendapat para ulama Syafi'iyah. Maka perlu diperhatikan juga teman-teman, tinggal kita cocokkan saja apakah di video tersebut itu memang memenuhi syarat tadi. Nah, termasuk salah satunya juga terkait persoalan
ijab qabulnya. Nah, jadi ijab qabulnya itu diucapkan secara jelas begitu ya. Nah, ini juga kalau secara hukum negara itu ternyata sudah ada ya, ada putusannya, yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751/P/1989 tentang pengesahan praktik akad nikah melalui media telepon atau media online ya, media jarak jauh. Nah, secara negara ini dianggap sah, pernikahan ini sudah ada putusannya, yaitu dianggap sah selama tadi memenuhi syarat-syarat tadi. Maka saudara dirahmati oleh Allah, tinggal kita perhatikan saja apakah kemudian tadi ya pernikahan ini kemudian memenuhi syarat-syarat tersebut. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa sebetulnya ada uzur bahwa salah satu mempelai itu positif COVID ya. Dan sedangkan pada saat dia mengalami atau divonis positif COVID itu qadarullah terjadi ketika acara sudah akan berlangsung, sehingga kemudian karena satu dan lain hal tidak bisa dibatalkan dan harus dilanjutkan, maka ditempuhlah jalan yang melalui online ini. Maka uzur ini juga semakin memperkuat kenapa diperlukan untuk ijab qabul online secara online. Tapi tadi selama memenuhi syaratnya, artinya di saat itu juga di telekonferensi itu juga saksinya ada, kemudian walinya juga kemudian menikahkan secara langsung, ijab qabul terjadi ya, kemudian dari awal sampai akhir tertib, maka itu sah teman-teman, tidak ada masalah. Dan pendapat para imam, pendapat para ulama Syafi'iyah juga tentang ittihadul majlis itu juga tercakup di dalamnya. Nah, termasuk ini juga lebih dikembangkan lagi pada kitab fikih yang sama, itu dikembangkan juga tentang bagaimana orang-orang yang disabilitas, artinya ketika tidak bisa ngomong ya, atau tidak bisa mendengar sebagaimana kita yang normal, itu mereka bagaimana kalau menikah. Maka dijelaskan dalam fikih juga, dalam fikih kontemporer juga, mereka itu cukup dengan menggunakan bahasa isyarat yang difahami bersama, artinya memang menjadi kefahaman bersama dan diketahui bahwa itu memang merupakan redaksi daripada akad. Maka itu sah menurut pendapat ulama Syafi'iyah dengan bahasa isyarat. Jadi Islam ini memudahkan kita ya, supaya kita ini tidak kemudian semakin kesulitan menjalankan syariat ini ya. Kemudian itu saja menurut kami tentang persoalan fikih munakahat ini, tentang persoalan ijab qabul online ini. Jadi sebetulnya ini perkara lama ya teman-teman, yang sebetulnya sudah selesai. Dan kami harapkan tidak menjadi perdebatan yang akan panjang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, kemudian juga menjadi solusi kalau kita mengalami kesulitan atau kemudian kendala ketika kita ingin menjalankan syariat Allah yang mulia ini. Ma anzalnaka 'alaikal Qur'ana litashqa, bahwa kemudian Al-Qur'an ini, syariat ini diturunkan kepada kita itu tidak untuk menyusahkan hidup kita, tetapi juga kita kemudian harus tetap memenuhi apa-apa yang menjadikan sesuatu itu sah. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.